Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian MBC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Hari ini kita bersama Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta Santo Matius Rasul Pengarang Injil. Dalam bacaan Injil hari ini kita bersama-sama mendengarkan tentang kisah Matius mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil Matius dan hadir di rumahnya untuk makan, duduk bersamanya, bahkan bersama dengan orang-orang pendosa. Bagi orang Farisi, Matius adalah seorang pendosa. Bahkan ia adalah pengkhianat bangsa dan agamanya. Karena Matius bekerja sebagai penarik pajak, dan kemudian pajak itu diserahkan kepada bangsa Romawi yang menjajah bangsa Yahudi pada masa itu. Namun Yesus mengesampingkan pandangan orang-orang Farisi itu, dan Yesus memanggil Matius menjadi rasulnya untuk menjadi muridnya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan secara khusus bagaimana Matius mengikuti Tuhan Yesus. Kita pun bersama-sama bisa menarik inspirasi dari bacaan Injil hari ini, terlebih khusus tentang panggilan Matius ini. Ada 3 hal yang boleh kita renungkan bersama, yakni yang pertama, Tuhan Yesus datang kepada orang yang berdosa. Kita semua adalah manusia yang berdosa dan lemah, yang penuh kekurangan, yang penuh dengan masa lalu yang kelam, bahkan ada yang merasa tak terampuni. Ingatlah, Tuhan Yesus datang untuk saya, datang untukmu, untuk memulihkan hubungan yang retak itu, mengembalikan kepada kesucian, mengembalikan kepada keselamatan, mengembalikan kepada jalan yang penuh berkat. Mari kita belajar dari Matius. Bagaimana Matius ketika dipanggil, ia langsung mengatakan ya dan mengajak Tuhan Yesus hadir di dalam rumahnya untuk makan bersamanya. Kita diajak juga mengikuti Matius, yakni mengajak Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita, datang ke dalam seluruh keberadaan kita, datang ke dalam keberadaan apapun situasi kita, dan kita duduk bersamanya, bercerita bersamanya, mengkisahkan apa yang kita gumuli dan rasakan. Karena Tuhan Yesus datang memanggil kita yang berdosa untuk diselamatkan. Kita juga diajak untuk menjadi orang-orang yang menyelamatkan sesama kita, yakni dengan kita membantu mereka yang bergumul, mereka yang menderita, untuk kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus membangun relasi, bukan hanya relasi kepada orang yang beriman seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi Tuhan Yesus membangun relasi kepada mereka yang dianggap pendosa. Pesannya untuk kita, yaitu kita diajak untuk membangun relasi yang eksklusif. Bukan saudara-saudara, tetapi relasi yang inklusif. Kita harus membangun relasi yang lebih luas, yang tidak dibatasi hanya pada kelompok kita. Relasi yang tidak hanya dibatasi pada suku kita atau agama kita, tetapi relasi yang meluas. Relasi yang tidak dibatasi oleh sekat apapun. Karena Tuhan Yesus mengajak kita untuk membangun relasi yang lebih luas dengan siapa saja. Sebagaimana Tuhan Yesus ada untuk setiap orang, setiap suku dan setiap bangsa. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan Yesus membangun semangat pemulihan, yakni dengan memulihkan relasi yang manusia dengan Tuhan, yakni dengan memanggil orang yang berdosa.
kita pun diajak untuk menjadi manusia, menjadi pribadi, bahkan menjadi orang Kristiani yang senantiasa boleh menyelamatkan sesama kita, yakni menyembuhkan mereka yang sakit dengan hadir untuk bersama mereka, dan juga menjadi orang-orang yang senantiasa bermanfaat, berguna bagi sesama kita dengan kemampuan kapasitas yang kita miliki, dengan apa yang boleh kita berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semoga kita senantiasa boleh seperti Matius yang diselamatkan. Kita boleh seperti Matius yang ada bersama dengan Yesus. Kita boleh seperti Matius yang boleh diselamatkan, boleh dikuduskan, dan dikhususkan ada bersama Yesus senantiasa. Semoga demikian. Amin.